Seorang siswa sedang mengerjakan ujian tengah semester di kelasnya. Duh, ini aku tadi belajar, tapi kok lupa semua ya? Coba pakai method of Loci deh. Oke, masuk rumah. Di ruang tamu ada konsep pertama, lalu di dapur konsep kedua. Oh, keinget semua. Mau tahu caranya? Yuk belajar method of Loci. Jadi, method of Loci ini adalah sebuah metode di mana manusia mengubah informasi menjadi visualisasi, kemudian meletakkannya ke dalam ruang imajiner yang ada di mental mereka. Kenapa demikian? Karena manusia ini tuh lebih mudah dalam mengingat visual, lokasi, ruang, tata letak daripada harus menghafal kata-kata abstrak yang panjang. Kata loci sendiri ini tuh berasal dari kata location atau lokasi, mengingat bagaimana manusia memanfaatkan visual, memanfaatkan tata letak ruang dalam menyimpan informasi yang mereka proses. Nah, metode ini sendiri tuh udah ada dari zaman Yunani kuno, di mana orang-orang zaman dulu tuh merasa kesusahan ketika mereka harus menghafal informasi dalam jumlah yang besar, seperti pidato, ceramah, atau ketika mereka harus menceritakan sejarah. Nah, teman-teman, gimana sih ceritanya tentang Method of Loci? Method of Loci bermula dari pengalaman Simonides of Chios pada abad ke-5 sebelum Masehi, di mana ia sedang menghadiri sebuah acara perjamuan. Setelah membacakan puisi dan keluar dari gedung, tiba-tiba gedung tersebut pun runtuh. Nah, para korban pun sulit dikenali. Tetapi Simonides masih mampu mengenali korban karena ia masih mengingat tata letak dari posisi mereka sebelum kejadian. Dari situ, ia pun memahami bahwa ingatan manusia dapat bekerja sangat kuat ketika dikaitkan dengan lokasi dan juga tata ruang. Insight ini pun berkembang menjadi Method of Loci. Kemudian kita akan memahami bagaimana method of Loci itu bekerja. Jadi, method of Loci itu bekerja dengan cara kita menaruh informasi yang ingin kita hafal ke dalam visual loci, yaitu lokasi-lokasi yang terasa familiar bagi kita. Contohnya itu kayak alur rumah kita sendiri atau alur jalanan di kampus yang kita lewatin tiap hari. Kalau kita ingin mengingat menggunakan method of Loci, kita tinggal membayangkan kita sedang berjalan-jalan di lokasi tersebut. Kemudian objek ataupun informasi yang ingin kita hafalkan, kita tempatkan di titik-titik yang akan kita lewati. Nah, hal ini itu dikarenakan otak kita itu lebih jago untuk mengingat tempat dan gambar unik yang mudah kita hafal dibandingkan dengan angka ataupun kata-kata abstrak. Urutan lokasi yang kita bayangkan itu tuh diibaratkan sebagai jalur yang membuat ingatan kita itu keluar secara berurutan tanpa harus berpikir keras. Nah, terus kelebihan dari method of Loci ini tuh apa sih? Jadi, method of Loci ini tuh bisa menjadikan informasi menjadi lebih mudah diingat dan recall. Kemudian dia juga bisa meningkatkan daya ingat jauh lebih efektif. Nah, hal ini tuh karena metode ini tuh nggak bergantung pada pengulangan monoton, tapi pada kemampuan kita mengubah informasi menjadi visualisasi yang kuat. Kemudian, method of Loci ini tuh juga bisa membuat informasi lebih terstruktur dan nggak mudah tertukar. Jadi, method of Loci ini tuh secara alami menciptakan urutan karena kita ini tuh mengikuti jalur tertentu dalam ruang imajinasi. Nah, karena setiap lokasi menyimpan informasi spesifik, otak tuh lebih mudah mengetahui informasi mana yang seharusnya muncul dulu, kemudian mana yang harus muncul berikutnya. Lalu, method of Loci ini tuh juga bisa menciptakan pengalaman hafalan yang lebih menarik dan kreatif. Nah, metode ini tuh menuntut kita untuk membayangkan gambar-gambar yang aneh, lucu, absurd, atau dramatis. Nah, semakin absurd, semakin imajinatif gambar yang kita buat, ini tuh semakin kuat juga ingatan yang kita buat. Banyak orang yang awalnya benci menghafal jadi enjoy menghafal karena method of Loci ini tuh kayak bikin film atau cerita di kepala kita.
kemudian method of loci ini tuh fleksibel. Dia bisa digunakan untuk berbagai jenis informasi. Nah, method of loci ini tuh bisa dipakai untuk menghafal daftar belanja, konsep pelajaran, teori panjang, langkah-langkah prosedur, isi pidato, ceramah, daftar nama, sampai urutan angka acak. Nah, kemudian method of loci ini tuh sangat membantu dalam memori jangka panjang ketika kita menggunakannya secara konsisten. Nah, karena informasi ditempelkan pada struktur ruang yang stabil, memorinya itu cenderung bertahan lebih lama. Otak tuh lebih sulit melupakan sesuatu yang memiliki konteks visual dan lokasi daripada informasi yang berdiri sendiri tanpa jangkar atau kayak kata-kata abstrak yang panjang tadi. Nah, kemudian terakhir, method of loci ini tuh cocok buat gaya belajar apapun. Tapi ini tuh bakal sangat berguna kalau kalian itu visual learner. Nah, apa sih contoh dari method of loci dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, method of loci sendiri sebenarnya kuncinya adalah kalian dapat mengganti konsep tekstual atau informasi tekstual menjadi gambaran visual yang unik agar mudah kalian ingat. Misalnya, ketika kita akan menghafal konsep psikologi dari perception, attention, memory, dan juga learning, kita dapat menggunakan visual dari kampus nih. Untuk attention tadi yang pertama, kita dapat menggunakan visual dari gerbang kampus yang terdapat orange dan berteriak perhatian. Itu kan cenderung unik dan mudah kita ingatkan. Itu bisa kita jadikan visual dari konsep attention. Lalu yang kedua untuk konsep dari perception, misal kita lagi di lobi fakultas kita, terdapat orang-orang yang menggunakan perintilan-perintilan atau aksesoris yang unik atau aneh menurut kita. Nah, itu dapat kita jadikan visual dari konsep tentang perception. Lalu yang ketiga untuk konsep tentang memory, misal di dalam kelas terdapat suatu papan tulis yang terdapat banyak sekali sticky notes yang menempel di sana. Kita dapat menggunakan gambaran visual ini untuk mempermudah kita mengingat konsep tentang memory. Lalu yang terakhir adalah konsep tentang learning. Kita dapat menggunakan visual dari dimana ketika kita di perpustakaan terdapat orang-orang sedang belajar dengan sangat ekstrim. Kita dapat menggunakan gambaran visual itu untuk mempermudah kita mengingat konsep tentang learning. Nah, itu adalah contoh method of loci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi udah ngerti belum tentang method of loci? Terima kasih udah nonton. Bye!